Halo, ketemu lagi. Dengan kami, Saya Arsendi. saya Cici. Oh, kita Ya gitu lah. ya Guru-guru kita mau, pemuda-pemudi maksudnya. ya kita mau sekarang di minggu keempat kita mau menyampaikan judulnya yang sekarang ini tentang peduli pergumulan orang lain. Dasar Alkitabnya dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama. Kami bersyukur Bapa di surga, Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, dan kiranya kami bisa menyimak apa yang mau Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan pada pelajaran hari ini. Dan Tuhan juga menunjukkan apa yang harus kami perbuat setelah kami mengetahui kebenaran itu, kebenaran daripada firman Tuhan, dan kami bisa lakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga segala kekhawatiran, segala ketakutan yang seringkali kami hadapi ketika mau melaksanakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang meneguhkan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, jadi ini judulnya peduli pergumulan orang lain. Tapi sebetulnya emang ada pergumulan? Gimana taunya? Iya. Soalnya kan orang biasanya gitu ya. Biasanya kan orang ngobrol, kamu ada pergumulan? Mau apa tanya-tanya? Kepo banget gitu. Jadi kesannya kalau nanya bisa jadi kan dipikir orang yang kita tanya itu jangan-jangan nanti dia pikir kita pengen tahu, jangan-jangan dipikirnya kita mau ikut campur gitu ya, atau bahkan lebih parah ikutan curcol gitu di masalah dia gitu. Bisa jadi gitu kan ya. Sering kali terjadi. Nah itu dia. Wah dulu saya juga gitu loh gitu ya, malah siapa yang mau dengerin gitu. Nah tapi kalau kita sebagai orang Kristen, ketika kita melihat ada, ini memang pembahasannya lebih ke arah saudara seiman ya, pedulinya gitu, di dalam gereja gitu atau di dalam komunitas. Mungkin di kampus ada ya, tak keluarga PA atau apalah gitu ya, di persekutuan mahasiswa gitu. Nah pembahasannya lebih ke arah situ, dan memang tidak dibilang bahwa kita itu ingin tahu tuh hanya sekedar ingin tahu. Kita kalau udah bertanya harus melanjutkan dengan suatu action. Itu beda ya, bedanya dengan kepo yang tadi itu. Jangan cuma berhenti sampai kenapa kamu? Ya udah selesai, enggak gitu. Tapi kita setelah tahu, kita mendoakan. Enggak perlu harus dibilang sama orang ini kalau kita mendoakan. Baiknya sih dibilang. Baiknya dibilang karena kan sama-sama tahu. Oh, kamu punya pergumulan itu, saya dukung doa ya. Nanti terus cerita lagi tuh. Oh, saya ternyata udah berhasil ngelewatin yang waktu dulu. Ya, jadi dari yang satu orang, dari satu orang mengucap syukur bisa jadi dua. Gitu. Iya. Nah, jadi dengan seperti itu, satu, kita memang menyatakan kepedulian. Yang kedua, kita juga menyatakan kemuliaan Allah kan gitu. Kita nggak cuma sekedar bergosip atau diam-diam di belakangnya nyukurin gitu, tapi kita secara tulus kita mendukung pergumulan mereka dengan melalui doa tadi gitu ya. Nah, memang kalau nggak tahu sih ya, karena saya besarnya di Bandung gitu, kayaknya lebih tertutup ya orang-orang. Ya di kota kali ya. Mungkin ada sinyal-sinyal kalau sekarang tuh lewat IG story gitu ya, update status gitu, supaya orang tuh tahu kita ada masalah. Tapi biasanya sih kalau udah ditanya ada apa, suka malah enggak ya apa gitu ya. Loh, kok pasang pernah bagi IG statusnya begitu ya? So IG storiesnya gitu ya. WhatsApp statusnya begitu, tapi pada tanya ada pergumulan? Enggak, puji Tuhan. Itu apa ya, kebiasaan di orang kota kali ya. Kalau di orang yang kalau maksudnya ngebedain antara orang di kota dengan yang daerah yang lebih mereka lebih terbuka, mereka lebih guyup gitu, guyupnya. Kalau di kota kan udah lebih individual gitu ya. Iya betul. Jadi ingat tadi ya, terus webinar yang diikuti oleh Bapak ini saya sempat ikut mendengarkan. Kalau di daerah itu si pembicaranya bilang mungkin yang jualan
apa kayak toko kelontongnya gitu tuh oke. masih tetangga kita. Kalau kayak zaman dulu gitu ya, kita ke warung gitu bisa kenal gitu. Tapi kalau sekarang kita ke Alfamart sama kasirnya mana kenal gitu ya, Iya. walaupun bolak-balik masuk Alfamart, Indomart gitu ya. Indomart dekat rumah aja misalnya ini di Arca Manik nih ya. Indomart dekat rumah pegawainya bisa dari Sumedang. Itulah. Jadi Iya. nggak kenal, tetap nggak Iya. kenal. Betul. Nah itu yang mungkin yang membuat juga masyarakat modern ini sebetulnya perlu diperhatikan, perlu dukungan dalam menghadapi pergumulan. Nah kita sebagai orang-orang percaya ini dipanggil untuk punya kepedulian terhadap mereka. Nah cuma masalahnya ini kalau peduli itu memang standar moral aja gitu, bahwa kita perlu berbuat baik kepada orang lain gitu kan, seperti pelajaran minggu lalu kita udah membahas ya, kita berbuat baik kepada orang lain bukan dengan tujuan kita menambah pahala gitu ya, mendapat nilai lebih supaya bisa timbangan ke surga tuh lebih banyak gitu, tetapi karena kita diselamatkan makanya kita berbuat baik. Nah apa hanya begitu aja kita peduli pada orang lain tuh dasarnya itu aja gitu. Sebetulnya yang di pelajaran kita ada nunjukin dasarnya itu, ada dasarnya. Tapi dasar di situ itu juga udah sebetulnya ada yang lebih awal gitu, Tuhan ajarkan ke kita. Misalnya dari kalau segala permulaan mulai dari Kejadian gitu. Wow, sejauh itu ternyata ya. Jadi marilah kita melihat ke Kejadian. Di buku juga dijelaskan bahwa ada kalau istilah di buku itu mandat Allah gitu. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 18 bilang begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Jadi ini bukan ayat yang ya memang ayat ini berguna untuk menunjukkan bahwa seorang laki-laki harus ditolong seorang perempuan, bukan seorang laki-laki lagi ya maksudnya gitu, atau perempuan ditolong seorang perempuan lagi, itu bukan ke situ, tapi maksudnya ayat ini juga menunjukkan secara tidak langsung bahwa Allah melihat kebutuhan seorang manusia itu, manusia ciptaannya itu, bahwa dia nggak bisa seorang diri, jadi harus ada orang lain yang menolong. Kalau di buku istilahnya itu pakai apa istilahnya homo homini socius tuh, dari ini kutipan terkenal dari Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah ya udahlah ya pokoknya begitulah, udah tua karena dia nulisnya aja di tahun 1600-an, kita belum lahir aja. Oke. Nah terus kemudian di ayat 22 ya 22 dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi setelah Allah memberikan, orang itu kemudian dibawa ke hadapan orang yang lain yang membutuhkan itu. Jadi sebetulnya kalau secara kejadian Allah itu mempertemukan kita untuk bisa saling menolong itu. Kenapa sih kita harus tolong menolong dengan sama orang Kristen? Mungkin lebih mudah gitu ya, lebih mudah dengan orang Kristen, karena satu iman. Lalu juga kalau kita saling menolong bisa lebih, semoga sih nggak kalau menolong di gereja tuh nggak jadi ada pamrihnya gitu. Nah itu juga tuh kadang ya. Di pelajaran kita di ayat hafalan ini, saya ingat waktu membaca ayat ini Galatia 6 ayat 2, itu ayat hafalan dari zaman kelas apa ya, Indria mungkin. Bahkan mungkin kalau sekarang ya Talita ya udah mulai menghafal Galatia 6 ayat 2 itu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kayaknya sederhana, tapi kan ada juga nanti orang yang menolong itu seperti tadi ya, tujuannya bukan karena kepedulian semata, tapi dengan harapan nanti kalau saya punya masalah, saya juga akan ditolong gitu. Jadi ada itu ya pamrih. Nah, mungkin pamrihnya nggak secara langsung ya. Tapi kalau teman-teman ingat karma, ini mungkin harus dibedakan itu ya. Kita nggak bergantung pada karma ya.
Eh, sekalipun begini, kelihatannya mirip banget, kelihatannya mirip karena gini, oh, kalau teman-teman ingat ya ada beberapa video, salah satunya tuh video yang lumayan menyentuh itu, waktu ada satu orang ngelakuin kebaikan, terus dia berimplikasi gitu Oh iya. pada kebaikan orang lain gitu, dari mulai senyum orang itu berubah, terus jadi saling mengasihi, itu sebetulnya itu yang mau dilihat dari hukum karma gitu ya. Karena di video itu nggak bicara soal Alkitab gitu, tapi yang diibaratkan itu waktu kita melakukan kebaikan, orang lain punya dampak dari kebaikan itu. Nah, Alkitab bilang bahwa harus dimulai dari pengenalan akan Kristus dulu, karena kalau tanpa ada pengenalan akan Kristus, bedanya orang-orang tuh melakukan demi orang itu sendiri sebetulnya. Gitu. Jadi bukan kitanya, bukan demi orang lain. Betul, ya, tapi karena harapan nanti saya akan mendapat sesuatu. Kembali lagi ke saya. Padahal kalau kita kan bukan itu. Dengan berbuat baik, dengan membuat situasi di lingkungan kita misalnya jadi lebih baik, ada Injil yang bisa disampaikan. Tujuannya tetap itu kesana, ya. Tujuannya ke sana. Jadi bukan membuat semuanya jadi baik, karena dunia ini kan selalu menjadi terus-menerus pada akhirnya itu, sampai akhirnya, dan nggak tertahan kan si kekacauan itu ya. Jadi ingat tadi juga ya, sebagian dari bahan webinar itu di buku kita juga ada sih, di buku guru itu ditanya kalau misalkan kayak gereja melakukan bakti sosial misalnya, atau apa sih, mendirikan balai pengobatan kayak gitu. Kadang-kadang gereja juga terjebak ya, dengan harapan melalui lembaga-lembaga itu atau tindakannya seperti itu, gereja bisa mendapat lebih banyak jemaat misalnya. Jadi kayak ada timbal balik kan gitu, kita memberi ke masyarakat memberi balik. Tapi kalau tadi di webinar itu baik sekali diingatkan bahwa ketika gereja mau membuat lembaga apapun, entah misalnya kesehatan, pendidikan, itu memang tujuannya untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sekitar gereja, bukan dengan tujuan mempunyai tambahan jemaat dari tindakan itu ya. Gitu. Itu memang jadi jadi kita bikin ini, kita nggak ada hasil dong. Nggak ada hasil loh. Kok jadi gereja kita tuh nggak perlu ada orang-orang baru gitu maksudnya kan gitu ya. Jadi, tapi sekali lagi bahwa orang percaya pada Yesus Kristus itu kuasa Roh Kudus. Jadi kita harus ada di dalam pekerjaan Roh itu. Jangan sampai kita berpikir kalau kita bikin pengobatan gratis, kita bikin hal-hal sosial, kemudian ada orang-orang yang pada akhirnya akan masuk gereja. Ya, kita nggak membatasi ya. Kita tidak membatasi, tapi bukan maksudnya melakukan itu yang tadi diingatkan itu. Motivasinya tulus aja karena kita sudah dikasih, misalnya kita dikasih kemampuan materi, kita dikasih misalnya punya dokter-dokter di gereja kita, jadi bisa mengadakan pengobatan gratis misalnya gitu ya. Nah, itu bentuk dari ketulusan seorang Kristen karena dia sudah diberi kebaikan oleh Tuhannya. Persoalan kemudian bahwa dengan begitu kita juga jadi terang, jadi seperti magnet menarik orang-orang, itu persoalan pekerjaan roh. Jangan sampai kita memakai caranya seperti itu untuk itu memasukkan orang ke dalam gereja, kasarnya gitu ya. Jadi kayak mengkristenkan itu. Bukan lah itu. Ya. Tujuan kita tuh bukan semua orang jadi Kristen, tapi semua orang percaya Yesus Kristus juru selamat. Dan itu pekerjaan roh. Nggak bisa kita nggak bisa maksa. Iya, nggak bisa maksa. Sekalipun dengan ya cara-cara yang kita pikir baik sekalipun gitu ya. Iya. Nanti malah kitanya jadi nggak tulus dan berat. Malah kita yang berat tanggung jawabannya. Nah, tapi ada satu lagi nih Pak. Misalnya kita udah baik nih sama orang, kita sungguh-sungguh peduli, kita berusaha membantu, tapi ternyata buntut-buntutnya nih, dimanfaatkan. Gitu. Kita mungkin yang paling sederhananya tuh dipinjemin uang nggak balik misalnya gitu. Yang sederhananya kan begitu ya. Nah, kalau kayak gitu terus gimana ya? Maksud hati kan baik nih, kita tulus nih, kita menolong orang lain, tapi kok
balasannya begitu. Bukannya kita berharap dapat sesuatu, tetapi kan ya nggak terus dimanfaatin juga kan ya gitu kan. Di itu apa, di salah satu cabang kita, kalau masih ada yang ingat juga, orang-orang di sekitar kan jadinya begitu ya, karena seperti dikasih hati itu Minta jantung. iya, dan jadinya kalau nggak dikasih jantung marah-marah gitu ya. Jadi kita yang dimarahin gitu, karena nggak ngasih fasilitas gitu ke mereka. Memang pada posisi itu ada kesalahan di strategi kita juga, untuk sosialisasi di masyarakatnya. Tapi kemudian yang kalau kembali ke kita nih, kita mau bagaimana terhadap sikap mereka? Ya udah, harus dibuat satu sistem yang baru, dan tapi dasarnya kan itu ya, kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita ya. Itu kayak ditampar pipi kanan terus kita kasih pipi kiri, itu maksudnya begitu orang jahat sama kita ya nggak terus jadi harus menjahati mereka gitu. Kalau Daud bilang kan jangan kepada orang fasik itu jangan iri hati. Mau membalas itu, kok orang itu bisa sih, saya juga bisa gitu kan. Biasanya kan tensi jadi tinggi tiba-tiba gitu, karena Awas aja kok sampai diminta tolong lagi, lihat aja gitu ya. Saya pribadi lagi belajar itu tuh Bu. Jadi supaya kita nggak begitu ada orang kayak gitu, kita nggak jadi menghakimi orang itu. Oh, iya. Lu salah, lu harusnya kayak gini, nggak ngerti lu gitu. Jadi padahal mungkin orang itu juga nggak ngerti ya, maksudnya apa ya. Tapi kitanya cenderung jadi menghakimi orang itu. Jatuhnya bisa ke sana. Padahal harusnya diampuni dulu, dimaafkan dulu orang itu. Karena kan Tuhan Yesus bilang berapa kali harus mengampuni gitu ya, ditanya Petrus itu. Ya 7 kali 70 kali gitu. Kali. Kalau pendeta Rawan bilang 70 kali 7 kali gitu. Jadi belum selesai gitu sebetulnya. Bukan terus jadi 490 kali. Iya, jadi memang kalau kembali lagi ke pelajaran kita, jadi dari saling menghargai, saling menolong, saling peduli, di belakang itu juga kita punya hukum-hukum lain yang harus dilakuin gitu. Memang dasarnya kan dari hukum Kristus ya, mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri gitu. Mengasihi orang lain itu, kalau kita nggak mengasihi diri sendiri, saya sering menghakimi orang, berarti saya nggak mengasihi diri saya sendiri gitu. Kata Tuhan. Jadi kembali kepada hukum Kristus itu ya, soal mengasihi sesama. Ternyata luas banget ya aplikasinya gitu. Iya. Mendasari banyak hal, termasuk kayak tadi kalau soal dimanfaatkan, ya memang kalau soal motivasi mah Tuhan Yesus juga udah kenyang kali ya gitu. Jadi zaman pelayanannya selama sekian tahun itu pasti banyak orang yang ingin dekat Yesus karena ada kepentingan misalnya gitu. Ada mujizat. Nah gitu. kan bisa seperti itu, atau menarik keuntungan-keuntungan yang lain gitu dari kuasa yang Yesus miliki. Tapi kan kita belajar bagaimana Yesus tetap berbelas kasihan setiap kali melihat manusia. Dia memandang manusia itu kan seperti domba-domba tidak bergembala itu. Sehingga nggak pernah berhenti untuk menggembalakan, tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Amin. Itu kali ya pelajaran kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, sekali lagi silakan boleh respons kita ke grup atau mau japri kita, atau mau lewat komen di YouTube, di sosmed itu boleh ya. Kalau komennya di YouTube kurang privacy ya japri aja. Gitu. Nanti kita sama-sama mendengarkan dan mendoakan juga. Biasanya kalau ada yang masuk, kita sharing-sharing gitu. Oh ada persoalan gini ya karena udah sharing, jadi ya kita mendoakan aja gimana gitu. Betul sekali. Baiklah, kita akhiri pelajaran minggu ini. Ibu menutup. Saya akan berdoa buat kita semua. Mari bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pelajaran yang boleh kami dengarkan, dan kami sungguh berharap supaya
kami semua diingatkan untuk mengasihi saudara-saudara seiman kami. Kami melakukannya dalam tindakan nyata, menyatakan kepedulian kami. Kami ingat bahwa kami sedang melakukan hukum Kristus. Kami bukan melakukan itu semata-mata karena hal yang baik, tetapi kami sedang mentaati perintah Allah. Dan kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan dan keberanian juga untuk menyatakan kepedulian ini. Dan berikan kami juga ketulusan hati untuk bisa mengasihi sesama kami, mendoakan mereka dalam pergumulan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi untuk pelajaran hari ini kami akhiri di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan berkati. Tuhan berkati.